Halo, selamat datang di channel YouTube ini. Silakan like dan subscribe untuk mendapatkan informasi mengenai pendidikan. Pada kesempatan video ini, pertama akan dipaparkan mengenai cara mendaftar di portal penerimaan peserta didik baru tingkat SMA jalur zonasi Provinsi Bali tahun 2020. Terdapat 7 langkah mendaftar PBDB SMA Provinsi Bali tahun 2020 melalui jalur zonasi. Apa saja yang mesti diperhatikan? Yang pertama adalah alamat portal pendaftaran. Alamat website, rekan-rekan bisa melaksanakan latihan pendaftaran PBDB Bali tahun 2020 melalui alamat https://bali.demo.siap-pbdb.com. Nanti akan tampilannya seperti ini. Ini untuk latihan. Kemudian lanjutannya adalah untuk alamat website untuk mendaftar resmi PBDB Bali tahun 2020, alamatnya adalah https://bali.siap-pbdb.com. Alamat ini akan di-launching start hari Senin tanggal 15 Juni 2020. Yaitu alamatnya ada di sini. Ini 100% sama, cuma bedanya di sini ada tulisan demo atau latihan. Nah, bahan yang wajib dipersiapkan untuk rekan-rekan mendaftar adalah nomor NISN, nomor induk siswa nasional yang bisa dilihat di ijazah atau di raport kalian. Nah, kemudian yang B, file dokumen scan untuk jalur zonasi. Rekan-rekan sebelum melaksanakan pendaftaran online, siapkan dulu data ini wajib disiapkan. Yang pertama, scan akte kelahiran atau surat keterangan lahir dari kantor kepala desa. Yang kedua, scan atau foto kartu keluarga atau KK atau surat keterangan domisili minimal dicari 1 tahun terakhir dari kantor kepala desa atau kelurahan, yaitu tahun 2019. Scan ijazah atau jika belum keluar ijazahnya, silakan minta surat keterangan lulus atau SKL ke SMP-nya. Yang keempat adalah surat pernyataan wali atau orang tua siswa bermaterai 6.000. Untuk rekan-rekan yang belum memiliki surat pernyataan wali atau orang tua siswa, silakan mintakan ke sekolah atau silakan unduh di alamat Diktikpora Provinsi Bali PBDB tahun 2020. Silakan unduh filenya di sana. Semua dokumen ini di-scan atau difoto dengan ukuran maksimal 1 MB atau 1 MB atau 1000 KB. Dan boleh format JPEG, JPG, PNG, atau PDF. Boleh format foto atau scan. Istilahnya begitu. Nah, tahap pertama pendaftaran PBDB SMA jalur zonasi Provinsi Bali tahun 2020, tahap pertama yaitu nanti rekan-rekan ketik di Google, di sini di Google, yaitu ketik alamat ini, http://bali.siap-pbdb.com. Ini diketik, ya, di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, karena kita latihan, kita pakai yang ini, Bali Demo. Oke, Bali Demo. Nah, terus apa yang dilakukan? Pilih PBDB online jenjang sekolah menengah atas. Klik jalur pendaftaran zonasi dan 4 klik pilih sekolah. Klik lanjutkan. Kita praktekkan saja langsung. Karena kita daftar melalui jalur zonasi tingkat SMA, pilih tingkat SMA jalur pendaftaran zonasi. Tunggu sampai keluar tombol biru pilih sekolah. Oke. Klik pilih sekolah, nanti akan muncul laman isian formulir seperti ini. Nah, kita lanjut ke tahap kedua. Di tahap kedua, ketik NISN, nomor induk siswa nasional, 10 digit ini saya sudah siapkan. Kemudian pilih sekolah asal dalam negeri, pilih jenis lulusan, reguler untuk SMP atau paket A atau B atau SLB, pilih tahun lulus. Ketik ulang kode angka keamanan yang muncul di kotak kode keamanan bagian bawah. Setiap siswa akan mendapatkan kode keamanan yang berupa angka, itu berbeda-beda. Kemudian klik lanjutkan. Kita praktikkan saja langsung. Oke, kita ketikkan NISN siswa.
klik sekolah asal dalam provinsi, jenis lulusan reguler, tahun lulus baru tahun 2020, ketik kode keamanan yang di atas itu 7860 ini sama persis, kemudian klik lanjutkan. Nah, nanti akan muncul secara otomatis biodata siswa yang mendaftar. Nah, di sini sudah muncul, sudah benar, cek kembali, kemudian klik kecamatannya Banjar, kelurahan Cempage. RT-nya kita kosongkan saja. Nah, ini sudah termasuk tahap ketiga, jika otomatis keluar. Di tahap ketiga, jika benar NISN-nya akan otomatis keluar data siswa sebagai berikut. Nah, data ini sudah keluar. Nah, selanjutnya adalah kita pilih koordinat rumah tempat tinggal di peta, klik cari lokasi, tekan pin warna merah untuk mencari lokasi rumah, tekan satelit untuk melihat gambar tekstur mode gambar satelit. Kalau sudah ketemu rumahnya di lokasi peta, silakan tekan pin warna merah. Kemudian akan diminta data tambahan yaitu nomor kartu keluarga, nomor HP WA orang tua aktif, pilih alamat berdasarkan pilihan, pilih berdasarkan alamat kakak atau berdasarkan alamat surat domisili. Kemudian klik lanjutkan. Nah, kita sekarang lanjut ke tahap ketiga ini. Data NISN-nya karena sudah benar, nanti akan keluar data ini sudah. Kita praktekkan saja langsung. Oke, ini langsung kita praktekkan cari lokasi rumah. Oke, lokasi rumah. Nah, kita pakai satelit. Kemudian kita pakai tampilan layar penuh. Nah, kira-kira caranya adalah kita tarik ini, pin merah ini, tentukan di mana kira-kira rumahnya. Ini Jalan Desa Cempage. Oke, nah, oke. Rumah anak ini ternyata dekat di Pura Dusun Corot, di Pura Ces-Cesan namanya. Nah, kita pindahkan aja ini tombol merah ini, pin merah ini. Kalau sudah, taruh di sini, kemudian kita kembali. Nah, setelah itu sesuai dengan panduan di sini, masukkan data tambahan kartu keluarga, nomor kartu keluarga, kita copy saja karena sudah siap. Oke. Kita copy, kita masukkan ke sini, nomor kartu keluarganya, kemudian nomor ponsel orang tua, kita mesti siapkan dulu ini, data-data ini, supaya cepat. Nomor ponsel, kemudian tanggal kartu keluarganya, tanggal berapa kartu keluarga ini dikeluarkan. Oke. Ya, sudah. Kemudian alamat berdasarkan dokumennya, yaitu berdasarkan KK. Jadi sesuai dengan tahap ketiga ini. Oke, ini sudah. Kita klik lanjutkan. Lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah unggah berkas format gambar, foto JPEG, JPG, PNG, dan PDF. Oke, kita berarti masuk ke tahap unggah berkas. Ya, tahap unggah berkas Anda format gambar, foto JPEG, JPEG, PNG, dan PDF. Ya, ini boleh formatnya bebas. Unggah file scan foto gambar kartu keluarga, KK, surat keterangan domisili asli, maksimal ukuran 1 MB. Unggah scan foto akte kelahiran atau surat keterangan lahir, maksimal 1 MB. Unggah foto ijazah SKL asli, maksimal ukuran 1 MB. Ya, ini sudah kita siapkan. Foto surat pernyataan orang tua atau wali murid bermaterai 6.000, maksimal ukuran 1 MB asli. Klik lanjutkan. Kita praktekkan aja ini tahap pengunggahan ini. Oke, kita siapkan, sudah kita siapkan, kita tinggal oke, yang pertama adalah kartu KK. Oke, kita pilih KK. Kita tunggu. Jika ukurannya di bawah 1 MB akan cepat sekali. Kemudian kita pilih akte kelahiran atau surat keterangan lahir, kita pilih akte kelahiran. Kemudian foto ijazah atau surat keterangan lulus. Karena kalian belum punya ijazah, pakai aja SKL, silakan. Kemudian foto surat pernyataan orang tua bermaterai 6.000. Oke, surat pernyataan materai 6.000. Nah, kalau ini sudah semua akan keluar tanda ini, centang-centang ini. Kemudian klik lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah memilih sekolah. Kita lanjut ke tahap pilih sekolah. Di tahap pilih sekolah ini, klik tombol hijau pilih sekolah. Catatan untuk jalur zonasi, informasi, Anda dapat memilih maksimal 2 pilihan sekolah, peminatan atau kompetensi. Jadi, caranya adalah klik
SMA pilihan pertama dulu yang dilamar. Contoh, klik SMA 2 Banjar. Kemudian setelah diklik pilihan pertama, lanjut klik tombol hijau pilih sekolah itu, klik kembali. Kemudian klik SMA pilihan kedua yang dilamar. Contoh, klik SMA 1 Banjar. Kita praktikkan saja langsung. Pilih tambah satu sekolah. Oke, sekolah pertama yang dilamar SMA 2 Banjar. Oke, lanjut lagi tambah pilih sekolah kedua yaitu SMA 1 Serit. Nah, sudah selesai, kita lanjutkan. Nah, ini adalah tahap terakhir, itu pengecekan. Oke, dicek dulu informasinya benar, biodata, data tambahan, alamat berdasarkan. Oke, petanya lihat benar semua. Nah, ini jalur zonasinya. Kemudian kita cek kembali tahap persetujuan. Nah, di sini adalah kita harus membaca. Saya yang tercantum di atas menyatakan bahwa isian saya benar. Jika benar, klik centang setuju dengan pernyataan di atas, klik lanjutkan. Oke, kita praktekkan langsung. Kita klik lanjutkan. Nah, lanjut apa? Lanjut adalah cetak bukti pendaftaran PBD SMA tahun 2020. Anda setelah mendaftar, wajib melakukan cetak atau print out tanda bukti pengajuan pendaftaran di bawah ini. Sekian, itu aja. Oke, cetak bukti, klik yang warna hijau itu. Nah, ini sekarang di print. Tunggu. Nah, ini di print. Selesai. Nah, terus lanjutannya apa? Bawa hasil print ini ke sekolah SMA pilihan pertama. Berarti karena ini pilihan pertama adalah SMA 2 Banjar, berarti siswa tersebut wajib membawa hasil cetak print out ini ke SMA 2 Banjar untuk melaksanakan verifikasi. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.